Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, Kembali lagi di acara di mana kita membahas tentang isi dunia karena dunia ini terlalu luas untuk logika kita yang terlalu sempit. Kembali lagi di podcast kita baik. Gimana nih kabar yang lagi nonton? Pasti lagi baik-baik aja kan? Semangat buat kalian yang lagi nugas, buat laporan praktikum dan tugas yang lainnya. ngomong-ngomong soal praktikum nih, gue jadi keinget waktu awal-awal semester nih. Kenapa tuh? Nah, kan waktu pertama kali masuk lab nih, di atas meja itu ada alat praktikum. Terus dosen bilang gini, silakan cek alat tersebut. Nah, kemudian itu kayak gue udah lihat alatnya, terus gue lihat teman sebelah. Dalam pikiran gue kayak gini, ini gimana ya cara mutarnya? Sama, aku juga waktu pertama kali praktikum, waktu ngemuat yang kayak gitu, aku juga bingung kan, karena di situ ada banyak simbol seperti V, Ohm, dan yang lain-lain. Juga banyak angka gitu. Ada yang digital, juga ada yang bentuknya meteran. Nah, di situ kita pasti bakal bingung kan, kalau di awal-awal buat praktikum. Nah iya kan, padahal sebenarnya alat itu kalau dipikir sering dipakai untuk kegiatan sehari-hari. Nah itu gunanya apaan sih? Nah, daripada kita sama-sama penasaran nih, langsung aja kita bakal kedatangan tamu yang bakal sama-sama kita membahas tentang alat ini, yaitu multimeter. Nah, bintang tamu kita kali ini, beliau bernama Ahmad Faris Abukori. Beliau merupakan mahasiswa aktif jurusan Pendidikan Teknik Elektro Universitas Negeri Padang. Mari sama-sama kita sambut, inilah Ahmad Faris Abukori. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana Mas Aurel sama Mas Aldo? Alhamdulillah juga baik. Alhamdulillah. Mungkin boleh diperkenalkan kembali biografinya Bang Faris. Ya baiklah. Perkenalkan nama saya Ahmad Faris. Saya berumur sekarang masuk 19 yang masuk 20. Sekarang saya mahasiswa aktif di jurusan Prodi Teknik Elektro Pendidikan ya di Padang, tepatnya di UNP. Ada peratu UNP di mana? Tahu, karena Padang kan. Nah itu UNP itu kan biasanya kan orang kenal titik pilot tuh kan. Nah itu namanya kampus kuning atau orang itu. Nah itu. Nah, abang ini kan mahasiswa teknik nih. Nah kalau boleh tahu apa aja sih aktivitas seorang mahasiswa teknik itu? Aktivitas biasanya pada umumnya mahasiswa lah ya kan. Ya. Ya pertama ya itu makan, tidur, bangun ya kan ya nggak gitu. Kayak gitu juga ya. Kan itu kan menuntut ilmu ya kan. Ya biasanya aktivitas saya di tekniknya pertama ya kuliah seperti biasa, praktikum, ngelaprak itu kan. Ngelapraknya yang paling agak ini. Biasanya orang ngelaprak kan kayak stres itu tuh banyak lagi pak ini itu nah itu. Iya untuk aktivitas seperti biasa pada umumnya lah sama aja. Pada umum kayak masa yang lain-lain sama aja di teknik itu. Cuma bedanya kayak ada lapraknya aja, ada praktikumnya, ya cuma itu. Seru gak sih Bang ngelaprak? Boleh dong spill gimana sih cara ngelaprak tuh yang keren atau yang betulnya gimana gitu. Iya, kalau untuk laprak ya, kan nggak di teknik aja yang laprak gitu kan. Misalnya di biologi juga laprak kan, abang fisika juga laprak kan. Nah mungkin yang bedanya itu mungkin ada yang bisa diketik, ada yang tulis gitu kan. Ya kalau bagian kami teknik ini biasanya ditulis lapraknya itu nggak boleh diketik. Dan juga pasti ada marginnya kan. Kayak di kelas juga ada marginnya, berapa marginnya. Nah terkadang tempo waktu kita mengerjakannya itu. Nah jadi biasanya nih anak teknik ini kan kayak gimana ya, bukan kayak malas itu bukan, tapi kayak kalau membuat laprak itu pasti nunggu deadline dulu. Kenapa tuh? Dia kan, Iya, kan pernah nambah banget. benar-benar. Nah, gimana ya rasanya tuh kayak kalau tempo masih lama kayak, nanti aja lah, masih lama. Ya. Nah, lah deadline-nya baru hamin 2 jam, hamin 3 jam baru kayaknya, laprak belum selesai. Pasti mau lu buat malam. Nah itu biasanya kalau teknik itu biasanya gitu. Makanya sering kita lihat anak teknik itu kayak rambutnya gondrong itu kan banyak yang nggak lulus tepat waktu ya, tergantung karena itu sih kalau menurut saya. Iya, Kayak melewatkan waktu itu. berarti sama kayak mahasiswa pada biasanya Iya. ya aktivitas Bang ini. Kayaknya seru kali ya aktivitas jadi mahasiswa teknik Iya, ya. seru kali. Iya. Ngapa sih nggak abang ngambil teknik kemarin? Aduh Bang, adalah. Adalah pokoknya. Ya, kalau orang bilang kan teknik susah, enggak kok. Teknik itu gampang banget bagi saya kayak
Seru itu seru banget di teknik Sama itu. sih bang, sama kita hampir sama sih pembelajarannya. Nah, sehari gimana. gitu. Oke. Hmm. Nah, karena dari tadi kita bahas tentang multimeter kan, boleh dong Bang Faris kasih tahu apa sih fungsi dan kegunaan dari multimeter ini? Apakah bisa kita gunakan di kehidupan kita sehari-hari atau hanya seputar di dalam praktikum saja? Nah, pertanyaan bagus nih. Banyak kan orang pada kayak blank gitu kan, kalau sehari-hari di kehidupan kita ini contohnya nih, kita pernah ngecas karena HP kan, punya casannya kan, terkadang dapat itu kayak apa ya namanya, charger itu nggak masuk, ya kan, pada bingung kan. Ya, Kalau benar-benar. orang-orang pada umumnya kan pasti kayak rusak nih charger HP ku, ganti aja yang baru. Nah, di situ kesalahannya. Kalau kita khususnya nih yang prodi teknik elektro, kalau terdapat casannya itu kayak rusak atau nggak masuk, hal yang pertama kita lakukan itu bukan ganti yang baru nih, bukan ganti yang baru, tetapi cek di mana masalahnya. Itu namanya problem solving. Itu yang harus dikuasai oleh anak-anak teknik nih. Itu yang pada umumnya. Nah, multimeter ini tadi pertanyaan fungsinya ya. Iya. Nah, fungsinya pada di dunia kelistrikan kan tadi udah saya bilang nih dari awal. Pertama itu untuk mengukur arus, eh, apa namanya itu, volt itu kan kayak arus, tegangan, dan hambatan. Nah, itu digunakan oleh dosen, teknisi, dan bisa juga untuk orang-orang umum. Seperti orang-orang pada umumnya kan, kayak orang tua atau mahasiswa gitu. Nah, gini, multimeter itu juga nggak apa namanya itu ya. Multimeter itu juga terbagi jadi dua jenis. Nah, biasanya nih yang dipakai oleh mahasiswa teknik elektro yang masih baru-baru kan, masih kayak awal masuk semester awal, itu dosen-dosen akan memberikan dia alat multimeter yang namanya multimeter analog. Kenapa begitu? Ada tahu apa itu multimeter analog? gimana tuh? Nah, multimeter analog ini bedanya, ini ada dua kan, Ya. saya bilang tadi. Yang pertama itu multimeter digital, yang kedua analog. Bedanya adalah tampilan. Biasanya nih yang dipakai oleh teknisi-teknisi di lapangan, dipakai oleh dosen dan nggak ribet kan. Sama kita kan juga Genzian. Ya. Nah, Genzi itu nggak mau ribet, maunya yang kayak praktis, yang mau cepat gitu kan. Nah, itu sebaiknya memakai yang digital. Nah, saya akan menjelaskan apa itu analog, apa itu digital. Nah, pertama itu adalah multimeter analog. Analog itu ialah sebuah multimeter yang mengukur arus, tegangan, dan hambatan. Tetapi kita membaca skalanya itu bukan dari digital tampilan, tetapi kayak jarum jam. Pernah nggak lihat jarum jam? Nah, Kayak detik gitu kan, Iya. ada garis-garisnya. Nah, di situ di multimeter analog itu terdapat skala. Atau itu skala apa? apaan tuh? Nah, skala itu adalah alat baca. Alat baca dari seberapa kita dapat mengukur hasil yang kita ukur itu. Itu. Yang kedua adalah multimeter digital nih. Ya, yang ini lebih simpel dari analog tadi. Kenapa sih bilang gitu? Kalau multimeter digital ini nggak perlu kita kayak ini berapa, nggak perlu kayak nebak-nebak gitu. Karena hasil itu udah kayak pasti udah keluar. Misalnya nih kita mengukur tegangan arus ini, kita mengukur segini sekian, langsung keluar tuh anunya angkanya itu. Oke. Menarik ya. Kan kita ngomongin seputar praktikum ya kan. Iya. Menurut Bang Faris nih, kita kalau pakai multimeter yang analog sama yang digital, menurut Bang Faris mana yang lebih akurat untuk kita pakai untuk pengukuran? Iya, oke. Nah, kalau menurut saya ya, kita kan mahasiswa tuh. Mahasiswa itu harus serba tahu kan. Orang-orang tahu kita ini semua tahu gitu kan. Tapi semua dosen pada umumnya kan, untuk mahasiswanya sebelum kan kalau di kita kan nggak perlu kayak membaca ini berapa, ini kali berapa, nggak perlu. Kalau digital terlalu simpel. Nah, makanya pada umumnya dosen-dosen itu memberikan mahasiswa itu alat ukur multimeter analog. Kenapa? Karena sebelum adanya multimeter digital, pertama muncul itu adalah multimeter analog. Karena itu kayak zaman udah kali lama gitu kan, tapi masih berfungsi sampai sekarang. Tapi kalau digital ini yang versi terbarunya, karena kan sekarang dunia digital. Nah, itu makanya diberikan multimeter digital.
Tapi biasanya nih, kalau untuk mahasiswa nih, kan tadi Bang Lalu nanya nih, bagusnya yang mana? Kalau saran saya sih bagusnya yang analog dulu. Kenapa? Karena kita bisa memahami dari awal apa itu multimeter digital dan analog. Gitu. Kalau multimeter digital, nggak perlu kita kayak, ini berapa nih? Nggak perlu kita menerka, nggak perlu kita, kan kalau di multimeter analog itu kita membaca skala, terus skala dikali dibagi, jadi baik kan. Nah itu dosen-dosen itu pada umumnya memberikan mahasiswanya itu multimeter yang analog dulu, biar bisa memahami konsep awal dari multimeter tersebut. Oke. Eh, Pertanyaan selanjutnya ya Bang Faris ya. Menurut Abang, setelah Abang bilang tadi, untuk kita memakai pengukuran itu, untuk pengukuran itu yang lebih akurat yang mana Bang? Yang analog kah atau yang digital? Karena tadi yang Abang bilang kan kalau pakai yang analog tuh lebih ribet gitu. Kita harus membaca skala. Ya. Dan yang digital tuh lebih mudah. Kalau menurut Abang, kita untuk pengukuran yang lebih akurat, pengukurannya sampai berapa koma sekian itu pakai yang digital atau yang analog, Bang? Nah, kalau yang itu untuk pengukuran yang pasti atau yang pasti dan akurat itu ya pasti digital. Karena tampilan langsung keluar kan. Jadi kita nggak perlu menebak-nebak gitu. Tapi ya teknis-teknisi pada umumnya kan terkadang terdapat kesalahan tuh, kesalahan sistematis, kesalahan terhadap pembacaan. Sekarang kalau alat yang rusak, jadi kan nggak akurat itu berapa yang keluar itu kan. Nah, makanya perlu juga diantisipasi kita membawa multimeter analog. Tapi yang lebih efisiennya multimeter digital sih. Oke. Karena saya juga kebetulan kan juga praktikum kan, juga pernah dan sering lihat multimeter di laboratorium. Biasanya sih Abang Faris kalau misalnya lagi praktikum ngambil datanya itu berapa kali Bang? Biar bisa dapat hasil yang akurat. Nah, ini pertanyaan bagus nih. Kan kita ini kan praktikum tuh biasanya kalau ngambil pertama tuh kayak ragu gitu kan. Iya. Entah berapa ini betul atau salah ya. Apalagi kita pakai multimeter analog kan. Jadi kita bisa terdapat kesalahan pembacaan karena mata manusia itu berbeda kan sisi pandangnya. Iya. Nah, biasanya nih kalau saya praktikum itu biasanya 3 kali mengambil hasil Al-Quran, terus ditampilkan, lihat mana yang lebih mendekati, jadi itu yang kami ambil gitu. Oke, mungkin terdapat sedikit perbedaan ya di Iya. saya. Oke. Oke, last pertanyaan ya. Menurut Bang Faris, apa sih yang bisa kita aplikasikan di kehidupan kita sehari-hari mengenai multimeter ini? Nah, kalau untuk mengaplikasikannya multimeter ini lebih kayak gimana ya? Yang tadi saya contohkan tadi di awal, yang seperti ada yang benar-benar rusak. Nggak semua itu yang rusak itu harus kita beli baru, nggak harus. Seperti rasanya ini rusak nih, terus kita kayak misalnya kita ini bukan non teknik kan, atau gimana gitu, nggak ngerti apa itu kerusakan pada dia kan. Mungkin mana tahu yang rusak bukan kipas anginnya, mungkin colokannya rusak kan. Kita beli yang baru sesuai kipas anginnya, padahal yang rusak kan colokannya, jadi kan nggak nyambung gitu. Nah itu multimeter tuh sangat-sangat berguna kalau untuk di dunia sehari, untuk mengecek arus, mengecek hambatan, mengecek tegangan. Makanya sebelum kita gimana itu ya maksudnya, sebelum kita mengganti yang baru sesuatu ini, kita cari dulu apa permasalahannya. Nah begitu. Oke, terima kasih Bang Faris. Sekarang sampailah kita pada penghujung acara podcast kita. Semoga yang menonton di rumah dan dimanapun saja dapat mendapatkan ilmu dari obrolan santai kita ini. Terima kasih kepada bintang tamu kita yang sangat luar biasa, pada Bang Faris telah berkesempatan hadir pada acara kita hari ini. Kami berdua pamit undur diri selaku host. Kami ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.